Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara membuat vektor matriks, cara membuat vektor matriks, dan juga cara memasukkan nilai awal pada matriks dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Untuk membuat programnya, teman-teman bisa menggunakan colab.research.google.com. Nanti teman-teman tinggal masuk aja. Nanti akan ada salah satu bentuk compiler seperti yang ada di layar seperti ini. Teman-teman lain, teman-teman juga kalau misalkan pengen menggunakan jenis program lokal, itu bisa menggunakan satu program yang dinamakan dengan Anaconda ya. Jadi Anaconda merupakan salah satu pilihan juga untuk teman-teman yang memang lebih menyukai running program di dalam suatu local environment. Tapi jika misalkan teman-teman itu lebih senang dengan tingkat simplifikasinya, itu silakan teman-teman bisa langsung aja ke collab.research.google.com, lebih cepat gitu ya. Tidak perlu melakukan instalasi dan juga tidak perlu melakukan setting-setting yang banyak. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai cara membuat vektor ya. Jadi problemnya adalah kita eh, perlu untuk membuat suatu vektor ya di dalam pemrograman Python. Caranya adalah kita harus menggunakan satu modul, satu modul yang dinamakan dengan NumPy ya. Salah satu modul yang dinamakan dengan NumPy untuk membuat satu array satu dimensi seperti itu. Nah, jangan lupa untuk membuat satu program itu alangkah lebih baiknya kita melakukan proses coding secara clean ya dan juga jelas seperti itu sehingga ketika ada orang lain mencoba untuk melakukan coding atau membaca codingan yang sudah kita kerjakan, itu mereka akan lebih mudah gitu ya untuk segera memahami pemrograman itu seperti itu. Yang pertama, jangan lupa kita pluskan aja ya teks seperti itu di sini. Jadi untuk memperjelas saja, misalkan double click or enter to edit. Oke. Sini membuat suatu vektor menggunakan Python gitu ya. Untuk melakukan runningnya, teman-teman perlu untuk melakukan proses tekan pada keyboard yaitu Shift dan juga Enter. Ini akan muncul seperti ini. Kemudian hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan loading terhadap library-nya. Karena tadi kita menggunakan NumPy ya, sehingga kita lakukan import NumPy as NP. Seperti itu ya. Jadi NumPy-nya itu adalah satu modul yang dinamakan dengan NumPy. NP-nya itu merupakan aliasnya gitu ya. Jadi kita tidak perlu menuliskan NumPy dalam program-program yang akan kita tulis di bawahnya, tapi kita cukup untuk menuliskan NP-nya saja seperti itu. Kemudian hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah membuat sebuah vektor dalam bentuk kolom, dalam bentuk baris saja. Ya, jadi kita tulis saja dulu vektor underscore row sama dengan np. Jadi kita memakai modul np maksudnya di sini. Kemudian array, ya, kurung buka kurung tutup, jangan lupa kurung sikunya ya. 1, 2, 3. Sehingga kita membuat suatu bentuk vektor dalam bentuk baris seperti itu. Kemudian bagaimana kalau misalkan kita ingin membuat suatu vektor dalam bentuk kolom ya? Caranya adalah jangan lupa kita lakukan proses penulisan komen di atasnya agar lebih jelas. Membuat sebuah vektor sebagai sebuah kolom.
yaitu vektor underscore kolom itu sama dengan np.array kurung buka 1, jangan lupa koma, kemudian di kolom selanjutnya itu adalah di baris selanjutnya ya maksud saya, karena ini kolomnya itu hanya 1, 2, kemudian 3. Sehingga bentuk bisnisnya adalah kita mempunyai suatu bentuk matriks dalam bentuk sebuah kolom. Oke. Nah, seperti itu. Kita tunggu dulu prosesnya apakah ada yang error atau tidak ya. Oh iya, ini jangan lupa kurung sikunya itu harusnya adalah 2 ya, 2 kali ya. Karena kita ingin membuat suatu baris atau sebuah vektor secara kolom ya, matriks secara kolom. Nah, jadi seperti ini. Nah, kita pengen tahu nih, bentukan vektor row itu seperti apa, vektor kolom itu seperti apa. Kita cukup saja menuliskan di bawahnya vektor row. Nah, bentukannya seperti ini, kemudian vektor kolom. Nah, bentukannya adalah seperti ini. Jadi kita sudah berhasil membuat suatu bentuk matriks dalam bentuk row, dalam bentuk baris, dan juga matriks dalam bentuk kolom ya, seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke bagian selanjutnya adalah membuat suatu matriks ya. Kalau tadi kita membuat satu vektor, yang sekarang adalah membuat suatu matriks. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kalau untuk vektor itu dia hanya bentuknya satu dimensi. Sementara kalau untuk matriks itu bisa lebih dari satu dimensi, seperti itu ya. Kita coba lihat saja di Google misalkan perbedaan. Perbedaan matriks dan vektor ya. Agar lebih jelas. Mohon tunggu sebentar. Internetnya masih agak lelet di sini. Nah, kita bisa lihat ya di sini ya perbedaannya ya antara satu bentuk skalar. Skalar itu dia hanya satu dimensi. Kemudian vektor itu salah satu dimensinya itu satu dimensi ya. Tapi kalau di sini kita bisa lihat row-nya itu dia dua dimensi. Kemudian ini matriks 2 kali 2. Kemudian tensor itu adalah matriks di dalam matriks ya. Jadi ini adalah penggambaran lebih jauh mengenai atau penerapan lebih jauh ya dari penggunaan matriks seperti itu. Oke, kita kembali lagi. Selanjutnya adalah kita ingin membuat suatu matriks. Membuat suatu matriks. Oke. Oke. Caranya adalah yang pertama tetap seperti biasa kita perlu untuk load library-nya ya. Kemudian kita lakukan proses importing. Kemudian kita langsung saja membuat matriksnya gitu ya. Dengan jangan lupa kita tulis dulu komentarnya membuat sebuah matriks. Yaitu matriks sama dengan matriks ini adalah suatu variabel menampung nilai yang sudah didefinisikan oleh np.array ya. 1,2. Kemudian misalkan di baris selanjutnya
Itu saya ingin 3,4, 3 dan 4, 3, 4. Kemudian yang satu lagi, baris yang terakhir, saya ingin 5, 6. Gitu ya. Kita ingin tahu matriks itu isinya seperti apa, cukup ketikkan seperti ini saja, dan kita mendapatkan suatu bentuk matriks 3 kali 2 ya, baris kali kolom. Barisnya di sini ada 3, 1, 2, 3, kolomnya ada 2. Jadi di sini adalah matriks 3 kali 2 gitu ya teman-teman. Kemudian Kemudian yang terakhir adalah saya ingin membuat suatu nilai awal ya dalam suatu matriks. Caranya adalah yang pertama kita tulis terlebih dahulu saja apa yang ingin kita capai, yaitu mengalokasikan atau memasukkan nilai awal pada matriks. Yang salah masih typo. Oke. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan loading ya terhadap library-nya. Kemudian import NumPy SNP. Kemudian kita lakukan generate. Kita lakukan generate sebuah vektor dalam bentuk, misalkan saya ingin buat 1, 5 ya. 1, 5. Dulu sebentar. Nah, misalkan kita ingin menggenerate sebuah vektor dalam bentuk matriks baris ya, atau vektor baris, dengan dimensi 1 kali 5, yang berisikan seluruh nilainya itu adalah 0 ya. Maka kita bisa menggunakan sintaks seperti ini. Yaitu vektor sama dengan np.zeros, di mana kita cukup menuliskan shape-nya sama dengan 5 ya. Kemudian kita lihat bentuk matriksnya. Kita pengen tahu nih, matriks yang sudah dibuat oleh zeros ini itu bentuknya seperti apa. Caranya adalah cukup kita tuliskan print daripada vektor yang sudah didefinisikan di atas. Kemudian, oke, kita lakukan proses running programnya dulu. Nah, kita mendapatkan suatu vektor yang dimana nilainya itu, nilai elemen-elemennya itu dia bernilai 0 ya. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan kita ingin mengganti nilai 0 ini itu dengan suatu nilai misalkan 7 gitu ya. Caranya adalah kita definisikan suatu matriks yang baru saja gitu ya. Karena kan yang di atas kita menggunakan zeros. Nah, kita bisa mengubah dengan menggunakan vektor 2 misalkan ya. Variabelnya np.full. Shape-nya itu sama dengan, nah ini dimensinya 1, 5. Seperti yang di atas ya. Oke. Fill value.
kita ingin nilai yang masuk pada elemen-elemennya itu seperti apa, cukup tuliskan 1 ya. Oke. Nah, kita coba print-kan vektor 2-nya itu seperti apa. Nah, maka kita akan dapatkan suatu matriks dengan nilai masing-masing elemennya itu dia bernilai 1. Seperti itu caranya ya. Nah, baik. Mungkin untuk video kali ini seperti ini dulu. Cukup simpel, yaitu membuat satu vektor menggunakan Python. Cukup dengan menggunakan suatu bantuan library NumPy. Dan kita isikan dan juga kita gunakan suatu modul yang dinamakan dengan array ya, seperti itu. Kemudian untuk membuat suatu matriks juga sama, kita menggunakan .array, modul array, kemudian untuk memasukkan atau mengalokasikan suatu nilai pada matriks, kita cukup menggunakan np.full ya. Jangan lupa kita definisikan shape-nya itu seperti apa, shape matriksnya itu seperti apa, dan juga kita fill-kan, kita isikan suatu value-nya ke dalam matriksnya bernilai berapa yang kita inginkan. Gitu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.